Ya, Assalamualaikum Pak Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jabatan Pak Mo di Dinas Sosial sebagai apa, Pak? Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial. Apa nama lengkapnya? Muhammad Karim, SAP. Muhammad Khalid SAP. Itu yang sedikit besar soalnya supaya biar. Ya. Pak, ini tanggal 12 hari Kamis, Oktober kemarin 2023 ini ada demo yang menurut pantauan kami dari Spion News bahwa demo itu terkait dengan penolakan anggota DPR dari salah satu fraksi yang menolak menandatangani dana perubahan. Saya mau bertanya kepada Pak, apakah ada dampak apabila dana ini tidak ditandatangani, dana perubahan ini tidak ditandatangani di Kabupaten Taimana? Karena Anda ini sebagai Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Taimana, bagaimana dampaknya? Coba tolong Bapak jelaskan, karena kemarin ada alasan-alasan dari DPR bahwa dana ini tidak wajib ditandatangani. Bapak mungkin bisa memberikan suatu keterangan untuk masyarakat. Iya, kita ketahui bahwa penduduk Kaimana itu 62.000 sekian. Jumlah fakir miskin yang sesuai data terpadu kesejahteraan sosial itu Kabupaten Kaimana berjumlah 57.782 orang. Itu terdiri dari 15.326 kepala keluarga yang miskin. Miskin ini dibantu oleh APBN dari Kementerian Sosial. Itu bantuan berupa uang dari program Keluarga Harapan itu sebanyak 3.222 yang nantinya juga mereka akan mendapatkan beras raskin yang 1 tahun dikasih dalam 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. 6 bulan pertama sudah berlangsung dan masih tinggal 2 distrik Etna sama distrik Yamor. Itu tiap tahun? Tiap tahun 2 kali. Tiap tahun. Terus dana operasionalnya itu diambil dari dana apa? Dana operasional ini karena Dinas Sosial belum programkan di anggaran rutin, sehingga tahun ini kita menggunakan beberapa program-program lain, sisipkan dalam program lain. Beras ini ada lembaga penyalur dari pos sampai ke distrik-distrik, di ibu kota distrik, terus dari distrik ke kampung-kampung atau ke keluarga penerima manfaat di rumahnya itu melalui APBD yang kami masukkan di perubahan. Jadi kalau dibilang perubahan ini tidak wajib untuk disahkan, saya merasa ini kerugian sekali bagi kami untuk menyalurkan bantuan ini, karena masyarakat kami yang kami kasih bantuan ini kepada masyarakat miskin, besarnya biaya mereka dari rumah datang ke distrik untuk ambil. Dan boleh kita pikirkan bahwa distrik kampung-kampung kita ini 80 kampung itu berada aksesnya lewat laut. Nah, aksesnya lewat laut ini sehingga bagi masyarakat miskin ini, raskin ini, apakah mereka harus penggayung dengan perahu, ataukah mereka sewa perahu yang lain, ataukah jelas mereka tidak punya. Ini penyaluran ya? Ini penyaluran. Nah, itu yang kita pikirkan. Selain dari dana perubahan itu penyaluran, apakah bisa dari dana lain, misalnya APBD atau APBN? APBN cuma lewat lembaga penyalur sampai di ibu kota distrik. Ke kampung-kampung yang KPM tinggal ini, itu tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah kita anggarkan lewat anggaran perubahan. Tapi anggaran perubahan tidak disahkan. Ya, kalau anggaran APBD tidak dianggarkan di sana ya, untuk operasional ini, penyaluran ini, tidak ada di APBD. Saya tidak tahu apa yang harus diangkat, maka saya harus nantinya juga akan minta pertolongan DPR dengan pemerintah daerah untuk melihat hal ini. Mengenai hal ini yang dihadapi oleh Dinas Sosial ini terkait dengan dana penyaluran dan lain-lain ini, apakah sudah disampaikan kepada Dewan
atau mungkin kepada bupati tentang kesulitan ini? Memang kemarin kita sudah sampaikan ke bupati dan bupati suruh anggarkan lewat perubahan. Itulah kita anggarkan di perubahan. Tahun 2023. 2023 ini. Nah, itu dengan penyaluran yang awal 6 bulan pertama itu dari Januari sampai dengan Agustus. Dan jadi nanti begini Pak, apabila kalau nanti anggaran perubahan ini tidak disahkan oleh DPR, bagaimana nanti pengiriman berasnya datang? Berasnya harus ditumpuk di kantor atau di gudang atau bagaimana? Yang jelas pasti ditumpuk di gudang. Kalau begitu bagaimana harapan Pak kepada pemerintah daerah dan DPR? Kemudian mungkin harapan kepada masyarakat yang akan memperoleh bantuan ini. Bagaimana harapan Bapak ke depan atau pada tahun ini? Ini yang kedua kali dalam tahun ini saya akan mengajukan permohonan itu kepada bupati. Sudah pernah mengajukan itu. Sehingga kemarin dari tim anggaran juga kita sama-sama anggarkan untuk masuk ke anggaran perubahan. Nah, diharapkan cuma sampai ke anggaran perubahan. Kalaupun besok ini atau sebentar beras ini akan bongkar, ya besok saya menyurati lagi ke bupati sampai ke DPR. Kalaupun tidak ada tanggapan, ya tidak tahu apa yang terjadi. Kalaupun tidak ada tanggapan, berarti pemerintah pusat melihat bahwa Kabupaten Kaimana tidak mampu